ini diharapkan dia tetap dengan pengamalannya, tapi dia berlapang dada menerima perbedaan. Bagi yang telah berjangkui, tetaplah dengan jangkuinya. Tidak perlu mengejek yang tidak berjangkut. Sebab kalau yang tidak berjanggut mengejek dan berjangkut, kamu mencari aku, tak ini aku kambian. Tentunya berang, kamu mencari aku, ini aku anjang gitu. Kau enggak lah babi. Ada 3 pertanyaan dari bapak-bapak, kita jawab dulu Ustaz ya, biar tidak lupa nanti. Yang pertama, bacaan Pak Wagub terhadap buku ini di tengah kesibukan beliau. Beliau membaca dari mulai ikhtilaf di awal tentang kaki celana, tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Beliau baca, beliau paham, dan beliau bertanya. Dan ibarat memanah tepat. Kalau memanah ada merah di tengah, tepat dia di tengah itu. Pertanyaan mengena karena saya tak pakai tarjih. Di buku ini tak ada saya. Setelah pendapat-pendapat lurik, saya memilih ini tadi. Kemudian beliau tanya, lalu saya pakai mana? Tentang masalah kunut subuh. Kalau basic keluarga bapak dari Muhammadiyah yang mentarjihkan mazhab Hambali dan Hanafi tidak kunut subuh, tetaplah dengan mazhab yang bapak awalkan selama ini tanpa harus mencela yang berkunut subuh dari kalangan mazhab Syafi'i dan Maliki. Kalau kebetulan basic keluarga bapak dari Perti, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Jahu, Inyak Candung, yang basicnya pakai mazhab Syafi'i, tetaplah bapak mengamalkan itu tanpa harus mengecam orang yang tidak berkunut. Karena buku ini tidak menggiring orang ke mazhab tertentu, tapi ingin mengajak orang menghormati. Kalau jamaah sudah menggunting kaki celananya, setelah dia baca buku ini ternyata kaki celana di bawah mata kaki itu tidak dimaknai haram, maka tak perlu menyambung kaki celananya lagi. Bagi yang belum memotong, tak pula usah memotong. Tak perlu mengejek orang. Sama-sama satu pengajian, satu masjid, menengok kaki celana potong, nampaknya lo tambah tinggi ini, gantung kaki. Tak perlu. Setelah membaca buku ini diharapkan dia tetap dengan pengamalannya, tapi dia berlapang dada menerima perbedaan. Bagi yang telah berjangkui, tetaplah dengan jangkuinya. Tidak perlu mengejek yang tidak berjangkut. Sebab kalau yang tidak berjanggut mengejek dan berjangkut, kamu mencari aku, tak ini aku kambian. Tentunya berang, kamu mencari aku, ini aku anjang gitu. Kau enggak lah babi. Jadi tetap sajalah dengan masing-masing kita menghormati. Banyak lagi yang mesti kita perbaiki, ekonomi umat dan lain-lain. 2, ini kelompok-kelompok saling menyerang di majelisnya, di majelis ini menyerang ini, di pengajian ini. Bisa tak dipertemukan? Kalau mau panitia silakan pertemukan, dialog. Kami adalah orang-orang yang terbuka, tidak eksklusif, inklusif, semua terbuka. Ustaz Jalfatullah siap, saya pun siap, duduk bersama. Dan andai tidak siap, alhamdulillah jamaah sudah cerdas. Jamaah tonton channel ini, dia tonton channel ini, kemudian dia lihat ini lebih kuat emosinya atau argumentasi dalilnya, jamaah sudah cerdas sekarang, alhamdulillah. Kemudian tentang masker, menyentuh kening ke lantai bagian dari rukun. 7 anggota tubuh mesti menyentuh lantai. Ujung kaki, ujung lutut, 2 ujung kaki, 2 ujung lutut, 2 tapak tangan, 1 kening. Bagaimana dengan hidung? Hidung menyentuh lantai, afdal. Hidung tersangkut tidak menyentuh lantai, sujud tetap sah. Orang Arab tuh enak, sedikit aja kena tuh. Orang awak atau palsu. Jadi kalau ada orang tak menyentuh lantai, sujudnya sah. Tapi kalau hidungnya kena afdal. Bagaimana saat COVID ini masker? Maka tidak ada sangkut
kait mengait sama sekali karena keadaan darurat. Kalau dibuka ini masker, maka masuk itu COVID. Lalu kemudian dia pakai masker. Adapun hadis yang Nabi menyuruh orang ulang sholatnya karena wajahnya tertutup. Dulu orang Arab itu sorbannya panjang, ekor sorban itu dia tutupkan. Hadis tentang Nabi menyuruh sahabat membuka ekor sorbannya tertutup, hadis itu dhaif. Hadis dhaif tak bisa dijadikan dalil untuk dasar hukum. Hadis dhaif hanya bisa dijadikan untuk qada'il amal, motivasi beramal. Jadi yang sholat pakai masker, sholatnya sah. Dan ambo tidak ada hubungan sama pabrik masker. Sama madu kok aduh. Tapi ambo tidak dapat royalti. Sado keuntungan madu kok untuk pondok tahfiz Quran. Kok perlu apa jelaskan? Dan jangan ada dusta di antara kita. Tentang sujud tilawah. Namun ayatnya sajadah. Namun sujudnya tilawah. Kalau kebetulan di luar sholat membaca Quran, apa hukum awak bersujud saat membaca Quran? Wasjud wa qatarib. Maka hukum awak bersujud itu adalah sunnah. Kalau nama baca itu bersujud, maka orang mendengar di sekitar itu ikut bersujud. Apakah sebelum sujud awak bertakbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang bertakbir elok, yang tidak bertakbir sah. Tentang masalah karo bersujudnya. Kalau tidak bersujud pun tidak berdosa. Yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Yang melakukannya dapat pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Ada yang bertanya ke Syekh Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh, kalau awak mendengar ayat tilawah itu dibaca, apakah awak bersujud? Awak cari dan membaca. Kalau nak membaca itu bersujud, awak ikut sujud. Bahkan kalau awak mendengar suara CD, MP3, dijawab saya menurut saya. Kalau CD kaset itu bersujud, ikut awak bersujud. Jadi sampai orang tuh saya di Arab tuh serius saja selamanya. Enggak. Saya itu pun ada tuh misah. Aduh, itu pernah menjadi. Wallah. Baik, Bapak-bapak, Ibu rahimakumullah. Kita lanjutkan ketiga penanya perempuan. Silakan Ibu Elifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, waktu membaca Al-Fatihah sebagai makmum di sholat maghrib, isya dan subuh, itu kan kita wajib baca Al-Fatihah. Kapan kita bacanya, Ustaz? Apakah setelah imam selesai baca Al-Fatihah atau barengan sama imam? Yang kedua, sholat berjamaah ke masjid bagi perempuan, ada yang mengatakan tidak usah perempuan sholat ke masjid, di rumah saja. Sementara kami yang perempuan ini kan ingin juga menambah pahala, Ustaz. Bagaimana sih, Ustaz? Baik, dua pertanyaan. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya, Ustaz, ini mungkin berkaitan juga dengan masalah wanita yang ini dalam keadaan menstruasi, Ustaz. Apakah
Insya Allah nanti. Terima kasih. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi yang terakhir ibu yang di belakang. Tolong panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, sebagai seorang penuntut ilmu yang baru hijrah dan baru belajar, kadang kita kan mengikuti berbagai majelis ilmu sehingga tidak berkemungkinan banyak mengetahui perbedaan pendapat. Kemudian bahkan juga ada beberapa majelis yang memang menonjolkan kelompoknya sehingga kadang ada juga tidak sependapat dengan ustaz lain sehingga ustaz lain itu tidak usah diikuti gitu. Jadi kita merasa anak sendiri merasa siapa yang harus anda ikuti gitu. Jadi bagaimana? Jadi ada kegelisahan di hati anak. Siapa yang harus anda ikuti? Jadi kesimpulannya ketika kita memilih guru itu apa yang harus kita perhatikan sehingga kita tidak melihat aib-aib guru sehingga ilmu itu tidak menjadi berkah ketika kita belajar di majelis ini. Ya. Mungkin itu Ustaz. Ya, karena ibu ini pertama dari kita kasih terakhir. Iya, tadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriani. Saya ingin bertanya kepada Ustaz Abdul Somad. Sebenarnya agak sama tentang apa yang boleh dan tidak boleh saat haid. Yang kedua, kalau kita berziarah kubur, saya lihat di masyarakat itu banyak yang duduk di atas kuburnya gitu, yang diziarahi. Nah, bagaimana kita menyampaikan ke masyarakat sebenarnya saat ziarah itu adab-adabnya itu seperti apa? Itu saja yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Ada 4 penanya. Nah, silakan. Al-imamu junnah. Imam itu penanggung jawab. Imam itu penanggung jawab. Fa qira'atul imami qira'atul ma'mum. Bacaan Fatihah imam sudah menjadi bacaan makmum. Maka kalau imam sudah membaca Al-Fatihah, makmum tidak perlu lagi baca Fatihah. Itu dijadikan dalil oleh mazhab Hanafi. Maka dalam mazhab Hanafi, makmum tidak lagi membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis. Mazhab yang bertolak belakang dengan itu mazhab Syafi'i. Makmum mesti membaca Al-Fatihah. Dalilnya hadis juga. La sholata, tidak sah salat liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Siapa yang tidak membaca Fatihah maka tidak sah salatnya. Yang jalan tengah mazhab Maliki. Kalau makmum itu mendengar bacaan imam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat jumat, sholat tarawih, maka makmum tidak perlu membaca Fatihah sebab makmum sudah mendengar bacaan imam. Tapi kalau makmum tidak mendengar bacaan imam, sholat asar, sholat zuhur, maka makmum membaca. Tak perlu ulang. Rekaman itu aja diulang 20 kali. Nah, bagi yang mengikut mazhab Syafi'i, makmum tetap membaca Al-Fatihah. Kapan waktunya? 2 waktu. Waktu yang pertama setelah selesai imam baca Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau kebetulan imamnya itu berpegang ke mazhab Syafi'i, dia kasih waktu pendek seagak-agak makmum membaca Fatihah. Berhentinya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia tetap langsung baca ayat, makmum tetap baca Fatihah. Tapi katanya idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu. Tapi kami mesti diam baca illal Fatihah dalam hadis. Bacalah Fatihah. Kalau imam baca ayat, boleh kau baca ayat Quran kecuali Al-Fatihah. Boleh baca Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah. Waktu yang pertama sesudah imam amin, bacalah Fatihah. Waktu yang kedua sejalan dengan bacaan imam. Waktu imam baca Al-Fatihah, ikuti di belakang. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sampai habis. Nanti ketika amin, maka makmum sudah membaca Al-Fatihah. Tapi ambo pakai pendapat nan pertama, membaca Fatihah sesudah imam selesai baca Al-Fatihah. 2. B. Ibu nan pertama, pertanyaannya 2. Ada ibu A, ada ibu B. Salat berjamaah ke masjid bagi perempuan. Salat perempuan di dalam pekarangan rumahnya lebih baik di dalam rumahnya, lebih baik di dalam kamar di dalam rumahnya. Semakin sempit tempat perempuan sholat itu lebih baik, karena semakin kecil fitnahnya. Inilah yang dijadikan dalil perempuan sholatnya di rumah, di kamar. Sedangkan yang membolehkan sholat ke masjid, dalil dia yang pertama, sop yang paling baik belakang. Sop laki-laki yang paling baik di depan. Sop perempuan yang paling baik di belakang. Kenapa sop perempuan yang paling baik di belakang? Karena perempuan yang paling belakang itulah yang paling jauh dari laki-laki. Itu menunjukkan bahwa ada perempuan di masjid. Karena kalau tak ada perempuan di masjid, pasti kata Nabi, sop paling baik laki-laki di depan, nan padusi pai pulang ke rumah. Itu menunjukkan ada perempuan. Karena kalau tak ada perempuan, tak mungkin diatur sopnya. Yang kedua, iktakafa Rasulullah SAW, summa atakafa azwajuhu min ba'di. Nabi iktikaf, setelah Nabi meninggal, istrinya pun iktikaf. Iktikaf itu 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam boleh, maka yang 10 menit tentu lebih boleh. Itu menunjukkan perempuan boleh. Yang ketiga, ada pintu. Pintu itu bukan dibuat sekarang. Dulu kalau laki-laki lewat dari pintu itu, maka dia dihukum cambuk. Zaman Umar bin Khattab. Pertama sebelah kiri namanya Babul Baqi, sebab dari situ tembus ke Baqi. Yang kedua Babu Jibril, sebab dari pintu itu Jibril masuk. Yang ketiga Babun Nisa, pintu padusi. Tidak mungkin pintunya ada, ulangnya tidak ada. Maka kesimpulannya, perempuan boleh ke masjid dalam kurung dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan ke masjid pakai parfum harum semerbak sampai hilang bacaan imam. Sekedar menghilangkan bau boleh. Jangan ke masjid dengan pakaian tabarrujal jahiliyatil ula. Bersolek. Banyak perempuan sekarang bersolek bukan untuk dilihat lakinya, tapi dicari laki orang. Jangan ke masjid untuk membicarakan aib orang di dalam masjid dan lain-lain. Jangan ke masjid pakai gelang kaki yang bergemerincing, kricik. La yadribna bi arjulihinna. Jangan memukulkan kaki ke lantai, karena menimbulkan fitnah. Kenapa perempuan dulu dilarang ke masjid? Takut menimbulkan fitnah. Kalau kira-kira ke masjid menimbulkan fitnah, elok di rumah. Tapi kalau ada suaminya, protokol kesehatan, ada pengajian, silakanlah ke masjid. Kesimpulannya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Prokes. Ibu kedua, bagaimana perempuan cakap dalam keadaan haid membaca Quran? Perempuan dalam keadaan menstruasi tidak membawa Quran, tidak memegang Quran, tidak berdiam diri dalam masjid, tidak sholat, tidak puasa, tidak iktikaf. 7 dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Tidak megang Quran, tidak bawa Quran, tidak baca Quran, tidak iktikaf di masjid, tidak sholat, tidak puasa. Lupa 7. Saya berpegang dengan pendapat itu. Kalau ada ustadz membolehkan, berarti bacaan dia lebih banyak, mazhab yang dia baca lebih banyak. Tapi ada 2 mazhab yang membolehkan perempuan baca Quran tanpa menyentuh mushaf, tanpa memegang mushaf Quran. Yang pertama, perempuan yang hafal Quran mengulangi hafalannya an zahri qalbin, menurut mazhab Maliki. Boleh dia anak ibu yang hafizah Quran mengulangi hafalan dalam hati. Mereka kalau saya lihat ada padusi diam, itu mengulang hafalan. Yang kedua,
boleh perempuan membaca Quran putus-putus, tidak nyambung. Bagi guru tahfiz, guru Quran hadis di sekolah, nyoba putih-putih. Ya ayyuha allazina amanu kutiba alaikum. Boleh. Itu pengecualian. Itu yang aku baca. B. Bagaimana orang yang wafat karena COVID? Orang yang meninggal karena wabah, karena taun, karena wabah pes, karena penyakit menular, maka dia boleh ditayamumkan. Maka kalau takut memandikannya tak ada yang berani, dia ditayamumkan. Setelah ditayamumkan, tetap dikafankan. Setelah dikafankan, dikuburkan tetap. Karena yang mengkafankan itu pakai baju apa namanya? Astronot. Memandikan mungkin susah, menyiram, maka tayamumkan dipakai. Kalau kita punya keluarga di rumah sakit yang bisa mengontrol, menengok, memoto bahwa ini sudah ditayamumkan, sudah dikafankan, baru dimasukkan plastik. Kalau ragu, minta buka peti. Jangan sampai dikuburkan, terbuka, rupanya dia masih pakai kaos oblong. Karena tidak dikafankan. Mengkafankan tidak begitu sulit, memandikan yang susah. Maka dalam Islam, memandikannya bisa digantikan dengan tayamum. Itu saja keringanan tentang orang meninggal karena COVID. Ibu yang ketiga, kami ini pencari ilmu. Siapa yang kami ikuti? Imam mujtahid memilah-milih ayat, hadis, ijma', qiyas untuk mengeluarkan ijtihad. Sedangkan kita yang awam memilah-milih ijtihad untuk diamalkan. Saya yang awam memilah-milih ijtihad. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Imam mujtahid memilah-milah ayat, hadis, ijma', qiyas untuk berijtihad. Maka kalau bingung memilih ustaz, pilihlah ustaz yang bermazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, beraqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhlakul karimah. Ada Ustaz Jalfatullah, ada Ustaz Gus Rizal Gazahar, ada Ustaz banyak lah, Ustaz Isak Safar dari Mesir, dari Kuwait, ada Ustaz ini alumni Al-Azhar. Ustaz siapa Ustaz? Yan Hadi Ramad. Ustaz Ramon. Lupa. Aku bingung-bingung. Kalau itu orang Padang, orang Bukit Tinggi, orang Sumatera Barat yang bingung memilih ustaz, itu nama pepatahnya ayam mati di lumbung padi. Begitu banyak ustaz-ustaz awal. Sampai perempuan yang haid sudah terjawab tadi dengan pertanyaan ibu kedua. B. Duduk di atas kubur. Li ayyajlisa ahadukum ala jamratin minan nar. Kalau ada di antara kamu yang duduk di atas batu kerikil dari api neraka, fatuhriqu siyabahu. Orang duduk di atas batu kerikilnya dari api neraka, membakar bajunya sampai kulitnya sampai tulangnya, lebih baik min ayyajlisa ala qabrin daripada duduk di atas kubur. Yang duduk di atas kubur. Udah duduk di atas kubur, selfie dulu lah di atas kubur. Mampu TikTok dulu di atas kubur. Tigo salahnya. Duduk di atas kubur, kakinya menginjak kubur, dan kubur sebelah dibuatnya jadi asbak dulu. Padahal berziarah kubur sunnah. Gara-gara yang sunat melakukan yang haram. Lebih baik meninggalkan yang sunat daripada jatuh kepada yang haram. Bagus ditulis, dibuat baliho. Adab-adab ziarah kubur. Nampak tamu mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallallahu wa lanakumul afiyah. Habis itu bagi yang bersetuju dengan membacakan ayat-ayat Quran, kata Imam Nawawi, waktu dalam hadis Nabi membelah pelepah korma, fasaqahu nisfain, dibelahnya pelepah korma, ditusukkannya ke kubur. Kata Nabi, kata sahabat Nabi, kenapa kau cucukkan pelepah kurma itu ya Rasulullah? La'allallah an yukhaffifa 'adzabahum ma lam yaibasa. Pelepah kurma itu bertasbih, maka tasbihnya sampai pada orang meninggal. Kata Imam Nawawi, kalau tasbih pelepah kurma sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Kalau yakin sampai, bacakan
Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falaq, Rabbin nas. Kalau tak yakin sampai, yang sepakat ulama sampai saja doa. Doa tak ada ikhtilaf. Sedekah tak ada ikhtilaf. Ummi matat, mak saya mati. Apa atasadaqtu anha? Kalau aku bersedekah, apakah pahalanya sampai ya Rasulullah? Yang bertanya itu sahabat Nabi namanya Sa'ad. Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau Sa'ad, pahalanya sampai untuk almarhum. Ayu shadaqatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sedekah yang paling afdal saqil ma, memberi air minum. Memberi air minum saja sampai, apalagi memberi madu. Enggak masuk iklan.